Selamat siang Bapak Ibu para hadirin sekalian yang hadir dalam Public Expose PT FKS Food Sejahtera Tbk pada hari ini 27 Juli 2022. Saya mewakili segenap jajaran direksi dan Dewan Komisaris PT FKS Food Tbk menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian baik yang hari ini hadir bersama-sama dengan kami di Archduke lantai 17 dan juga Bapak Ibu yang saya lihat hadir melalui Zoom meeting kami. Saya menyapa Bapak Ibu. Selamat siang, terima kasih atas partisipasinya. Untuk sama-sama kita merasakan serunya petualangan bersama Adventaro. Jadi hari ini kita seperti materi yang sudah kita share di dalam website IDX, kita akan melaksanakan public expose tahunan kita terkait dengan kondisi finansial maupun kondisi operasional. Sebelum kita akan memulai paparan publik kami pada hari ini, terlebih dahulu saya perkenalkan jajaran direksi dan manajemen yang hadir bersama-sama dengan saya, baik fisik maupun juga melalui Zoom. Kita sapa dulu yang pertama adalah Bapak Lim Aun Seng. Selamat siang Bapak. Kemudian ada juga Bapak Rossi Charles Anthony. Selamat siang Pak. Kemudian ada Bapak Vino Moninca. Dan juga ada Ibu Sukawati Wijaya yang bergabung bersama dengan kita secara virtual. Selamat siang Ibu, begitu. Dan sebelum saya memulai paparan, maksud saya paparan publik ini dimulai, terlebih dahulu saya akan menyampaikan update terkait dengan hasil RUPS yang diselenggarakan pada pagi ini. Seperti Bapak Ibu ketahui, bahwa pada hari ini 27 Juli 2022 juga dilaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan dan juga luar biasa. Dan kami berterima kasih kepada para pemegang saham karena seluruh rangkaian rapat umum pemegang saham baik tahunan maupun luar biasa berjalan dengan lancar dan seluruh keputusan rapat disetujui oleh pemegang saham yang ada. Sehingga beberapa agenda yang bisa saya update kepada Bapak Ibu sekalian adalah saat ini FKS Food memiliki komisaris baru, komisaris utama baru yaitu Bapak Lim Aun Seng. Terima kasih, selamat menjabat Pak. Kemudian juga di posisi Presiden Direktur atau Direktur Utama kami perkenalkan juga hadir bersama-sama dengan kita pada public expose hari ini adalah Bapak Rossi Charles Anthony. Congratulations Pak. Dan juga kami kemudian bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan persetujuan terkait adanya rencana transaksi yang akan dilangsungkan oleh perseroan. Hal itu juga disetujui oleh RUPS. Jadi pada RUPS pada pagi hari ini seluruh mata acara rapat yang kita usulkan kepada pemegang saham mendapatkan persetujuan dari pemegang saham tanpa terkecuali. Tentu harapan kita adalah dengan disetujuinya RUPS ini, perseroan dapat melangkah lebih maju, dapat bergerak dengan lebih lincah, dan kemudian membawa kebaikan bagi kita bersama. Nah, tanpa berpanjang lagi, dalam kesempatan ini akan dimulai pertama sekali terkait dengan paparan dari sisi finansial. Kepada Bapak Lim Aun Seng, kami persilahkan. Bisa dibikin full screen? Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, pemegang saham dan juga para undangan yang kami hormati. Ya, I think kita akan mulai dengan public expose kita per hari ini, di mana saya akan sampaikan juga berkenaan perusahaan. Ya, next slide. Oke, agenda paparan public expose hari ini dari pertama kita akan sharing berkenaan kondisi keuangan perusahaan. Kedua, kondisi operasional dan upaya perseroan per hari ini dan apa yang kita mau lakukan. Ketiga, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Paparan kondisi keuangan AISA. Okay. Now, kalau dilihat dari segi performance perusahaan di tahun 2021, kalau dari segi makanan ringan, kita mencatat actually sebesar 962 miliar, okay, di mana ada pertumbuhan sebesar 20% dari kondisi penjualan makanan ringan
Dan juga kalau dari makanan pokok, kalau makanan ringan kita mengarah seperti barang taruh, mie keremas, itu lebih ke arah snacking dan juga ke dalam biskut juga. Alright. Now, kalau makanan pokok kita mengarah ke seperti bisnes kita di mie superior, bihun ku. Now, juga kalau di makanan pokok kita juga mencatat ada peningkatan sebesar 15% di mana penjualannya mencapai sekitar 624 miliar. Jadi di tahun 2021 kita mencatat sekitar 1,5 triliun dari segi penjualan. Kalau di-compare dengan tahun 2020 kita mencatat sekitar 1,2 triliun. Now, jadi ada dua sisi dari perubahan improvement kita. Jadi improvement kita kalau dilihat dari 2020 ke 2021 ini mempunyai ada beberapa faktor. Jadi salah satu faktornya ialah dari segi kondisi di tahun 2020 saya rasa bukan menjadi satu rahasia, kita semuanya tahu itu di awal pandemik di mana dari pemerintah melakukan banyak inisiatif yang bagus untuk menjaga dari keselamatan negara di mana kondisi COVID tidak merebak dengan terlalu berat. I think di tahun 2021 mulai pelonggaran untuk di mana kita semuanya boleh bergerak dengan lebih baik. Di mana di semester kedua 2021, I think di mana penjualannya kita meningkat banyak. Salah satu peningkatannya ialah banyak pembenahan dan juga tim marketing di dalam AISA juga diperbaiki juga dan supaya bagaimana untuk mencari growth-nya di mana. I think that's the key thing. Jadi kita melihat dari segi channel, dari segi sales, sama-sama dengan tim marketing diperbaiki untuk to push the key growth dari segi makanan ringan dan juga makanan pokok untuk AISA. Yep. Next. Okay. Kalau dilihat dari segi ikhtisar kewangan seperti tadi sempat saya sharing, dari segi net sales kita di tahun 2020 kita sekitar 1,2 triliun, naik ke 2021 sekitar 1,5 triliun, kenaikan sebesar 18,5%. Kalau dari segi laba bruto kita juga sempat naik dari 308 miliar ke 341 miliar. Akan tetapi dari segi gross profit margin kita menurun dari 24,8 menjadi 22,4%. Nah, dari segi laba usaha kita juga menurun dari sekitar 2, triliun menjadi 53 miliar. Nah, yang pertama dulu, I think dari segi gross profit. Kenapa dari gross profit kita menurun sekitar hampir 2%-an? Okay. Salah satunya tidak, saya rasa banyak yang kita tahu kenaikan harga bahan baku terjadi di semester kedua tahun 2021 di mana dari segi tepung terigu, tepung jagung, dari segi packaging material semuanya mulai menunjuk kenaikan mulai sekitar dari bulan 7, bulan 8, bulan 9. Jadi ini yang memberikan impact kepada kita kenapa gross profit margin kita menurun. Kita waktu itu melakukan banyak inisiatif walaupun dengan kondisi harusnya gross profitnya akan lebih turun lagi, tetapi inisiatif dari tim production, dari tim marketing semuanya mencari bagaimana untuk membantu supaya ianya boleh di-cushion dengan baik. Jadi banyak inisiatif dilakukan tim production supaya lebih efisien bagaimana demand planning melakukan supaya planning productionnya lebih efisien. That's the first thing yang supaya gross profit margin tidak menurun terlalu drastis. Now, dari segi laba usaha, kalau dilihat laba usaha tahun 2020 itu 2 triliunan. Alright. Itu sebab waktu di tahun 2020 mungkin kita mengimbas kembali itu banyak extraordinary dan exceptional item di tahun 2020. Sempat pada waktu tahun 2020 kita melakukan banyak pelunasan dari segi obligasi dan juga dari segi bank. Ya, di mana dibayar dan sempat dari AISA mendapat haircut. Kalau dari segi bank kita mendapat sekitar hampir 70% diskaun untuk pelunasan yang lebih awal. I think that's the first thing. Jadi sempat dari juga obligasi kita mendapat diskaun dari pokoknya. Itu yang membantu di tahun 2020. Tapi di tahun 2021, jadi the key improvementnya kalau dilihat actually dari segi tanpa all this extraordinary item kita sudah menunjukkan improvement sekitar 52%. Itu yang kondisinya. Next. Alright. Ini adalah paparan ikhtisar keuangan untuk Juni di mana antara 2021 dan 2022.
Juga di sini kalau kita lihat dari segi penjualan untuk semester pertama, kita sudah meningkat sekitar 25%. Laba bruto juga kita ada peningkatan dari sekitar 170% ke 231 miliar. Now, ini kalau dilihat, gross profit margin malah sudah ada nampak peningkatan. Alright, dari 24,9 menjadi 26,8%. Kenapa ini terjadi? I think jadi pertama ini sempat seperti inisiatif yang sempat dilakukan oleh perusahaan dari segi efisiensi di pabrik, penyusunan bagaimana production terjadi dan juga pada waktu yang sama dari segi inisiatif-inisiatif tertentu dari segi packaging material, dari segi bahan baku yang digunakan, itu malah membantu banyak dari segi improvement di gross profit margin. Pada waktu yang sama, I think rata-rata di industri kita juga melakukan kenaikan harga untuk barang-barang tertentu. That's the thing. Jadi ini malah dari dua sisinya ianya membantu. Tapi improvement dari segi ini lebih banyak ke arah production, efficiency itu ke arah sana. Now, kalau dilihat dari segi EBIT-nya, kita kalau di tahun 2022 ini masih ada sekitar 5,3 triliun. Okay? 5, triliun ini adalah salah satunya kalau kita semuanya tahu ialah dari segi perusahaan kita melakukan pelunasan juga obligasi. Alright, sorry. Kalau dari tanpa extraordinary juga kita juga menunjukkan dari 18 miliar kita berkurang menjadi 5,3 miliar. Jadi the key is dari segi AISA sudah mulai menunjukkan improvement. Secara kalau kita masih mendapat harga bahan baku seperti tahun 2021, ini sudah pasti menjadi sesuatu dalam kondisi yang positif. Jadi kita mengarah ke sana, Pak, Bapak-bapak dan Ibu. Dan pada waktu yang sama di bulan Juni 2022, kita sudah melunaskan secara 100% obligasi perusahaan semuanya. Jadi per hari ini AISA pinjaman bank yang sempat dia menjadi homologasi dan juga obligasi yang menjadi masuk ke dalam homologasi itu semuanya sudah dilunas secara 100%. Nah, yang sisanya kalau dari segi bank kita sekarang mempunyai pinjaman dengan bank DBS yang per hari ini sudah berjalan lancar di mana di dalam SPJ kita dalam proses juga untuk kerjasama dengan DBS untuk restrukturisasi dari segi Surya Cakra. Yep. Next. Kondisi operasional dan upaya perseroan. Terima kasih Pak Vincent untuk paparan dari sisi finansial. Selanjutnya untuk agenda berikutnya adalah paparan dari sisi operasional dan hal ini akan disampaikan oleh Direktur Utama PT FKS Food Sejahtera Tbk yang baru, yaitu Bapak Rossi Charles Anthony. Dan mengingat beliau menyampaikan dalam bahasa Inggris, saya akan membantu untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga Bapak Ibu sekalian kita bersama dapat mendapatkan gambaran yang jelas terkait apa yang akan disampaikan oleh Pak Charles. Silakan Pak Charles. Selamat sore semua. Apa kabar? Baik Pak, thank you Pak. Baik. Okay, so this afternoon we're going to have a look at how we can improve our business. Sore ini kita akan melihat bagaimana kita akan meningkatkan atau memperbaiki usaha kita. The biggest area that we have to improve is route to market. Yang paling utama yang perlu kita tingkatkan pertama kali adalah bagaimana menuju ke pasar atau road to market. We have to increase the number of active outlets Kami harus meningkatkan outlet yang aktif across Indonesia. di seluruh Indonesia. At the moment we do not have enough active outlets, Pada saat sekarang kami belum memiliki aktif outlet yang cukup, so we need to find a way to get to those active outlets so that we can sell more. sehingga kami perlu mencari cara agar bagaimana aktif outlet itu dapat ditingkatkan sehingga dapat menjual lebih. There's only two ways that you can sell more product. Hanya terdapat dua cara untuk menjual produk, You need more outlets, outlet yang lebih banyak, or you need to have the outlets that already buy from you to buy more. atau outlet yang sudah ada membeli lebih banyak dari kita. The second point in our top line initiatives is operational excellence.
Yang kedua, dari sisi inisiatif kita adalah untuk operational excellence atau bagaimana operasi kita berjalan dengan baik. We need to increase capacity with additional capex. Kami perlu untuk meningkatkan kapasitas lebih sehingga memerlukan capital expense yang lebih. Because if we're going to have more outlets and we're going to sell more, we're going to have more activity in the factory. Karena apabila kita meningkatkan outlet lebih banyak dan menjual lebih banyak, maka kita perlu meningkatkan kapasitas produksi kita juga. Also, we need to make sure that when we're running our factories, even though we're spending capex, Juga, ya, that there are cost-saving programs at the same time. juga ketika kita menjalankan kegiatan operasional, maka hal itu juga bisa berdampak pada cost saving terhadap kegiatan operasional tersebut. The third initiative is export. Yang ketiga, inisiatif berikutnya adalah melakukan ekspor. We already have a team in China Kita sudah memiliki tim di China selling all our products. untuk menjual produk-produk kita. In fact, Taro Tempe was already launched in China last month. Oke. Dan juga taro tempe juga sudah tersedia sejak bulan lalu di China. And online shopping, Taro Tempe hit #1 position in the snack category. Dan secara penjualan online, snack taro tempe yang dimiliki oleh kami mencapai peringkat pertama untuk penjualan online. So we expect a lot from Taro Tempe in Indonesia as well to do very well. Sehingga kami berharap penjualan taro tempe di Indonesia juga bisa maksimal. We are also looking at Southeast Asia, Kami juga Myanmar, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore. Kami juga melihat mengespektasi negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Singapura, ya Pak. Yeah. Oke. Especially in Singapore, bihunku is very popular. Utamanya di Singapura, bihunku sangat populer. And in September, we have a trade fair, food trade fair in Singapore where we're going to push and show our bihunku to the people. Dan ada pameran di Singapura di mana kita menunjukkan bihunku kepada khalayak yang ada hadir di pameran tersebut di Singapura. If we look at our other operational initiatives, we need to expand existing and enter new categories. Apabila kita melihat dari sisi marketing, sorry Pak, New products, new products, produk baru, produk yang baru, and not only new taro flavors, but new categories. tidak hanya terhadap rasa baru atau flavor baru, tetapi juga kategori baru, And also try and find health products. dan juga kita mencoba untuk masuk mencari produk-produk yang sehat. In terms of our marketing, Dalam persoalan marketing, our marketing expert is sitting in the corner there. ahli marketing kami duduk di sebelah sana, Bapak Vino Moninca. He will tell you that we do 360-degree marketing. Kami melakukan 360 derajat marketing. 360-degree marketing includes above the line, Itu termasuk above the line, television advertising is above the line, iklan televisi masuk di sana above the line. below the line is posters, outdoor advertising, in-store advertising, billboards, that kind of stuff. Juga below the line advertising yang kita lakukan seperti pemasangan iklan di billboard, spanduk-spanduk, dan lain sebagainya. And then also digital marketing. Juga termasuk di dalamnya adalah marketing secara digital. Why we call it 360-degree marketing? Mengapa kami melakukan hal ini? When you start with the television advertising, Ketika kita memulai untuk ke dalam iklan televisi, just as an example, you might have somebody riding a skateboard eating taro. ketika kita melihat orang yang bermain skateboard dan makan taro, That same image on the television TVC will appear on digital, below the line, posters, packaging, in-store, everywhere. So when you see it, it will let you remember the television advertising, digital, below the line, everything. maka apa yang kita saksikan di dalam iklan televisi tadi juga akan melekat ketika orang melihat below the line dan above the line terhadap semua aktivitas yang kita lakukan. Our next initiative is sustainable, profitable growth. Selain itu, inisiatif kita juga adalah bagaimana pertumbuhan yang sustain With continuous cost-saving activities
kegiatan-kegiatan yang bisa menghemat secara terus-menerus. How can we reduce the cost of our product so that the consumer doesn't have to pay too much for our products? Sehingga bagaimana konsumen bisa tidak harus membayar lebih banyak untuk bisa mendapatkan produk kami, Especially now when the commodity pricing is so high with the war in Ukraine and Russia, and we're struggling to get a lot of the ingredients. apalagi dengan kondisi global yang ada saat ini, baik itu terkait dengan Rusia dan Ukraina, dan dengan maraknya produk-produk material yang ada. The last one we've got is we need to strive to be employer of choice. Selanjutnya juga kami berusaha untuk bisa menjadi employer of choice. Last year we got second position Tahun lalu FKS Group mendapatkan posisi kedua in Indonesia as employer of choice. di Indonesia dari sisi employer of choice, And we also need to fully develop dan kita perlu untuk mengembangkan secara maksimal our ESG, which is environment, social, and governance of baik the company. meningkatkan secara maksimal ESG kita, baik yaitu environment, social and government atau lingkungan, sosial dan juga kemasyarakatan dan pemerintahan di dalam perusahaan kami. Some of the things that we need to focus on is not wasting water, Kami berusaha untuk bisa menghemat air, reducing pollution, mengurangi polusi, and making sure that we are effective in producing our goods in a proper way. dan kemudian bagaimana semaksimal mungkin memproduksi barang kami dalam cara yang paling efektif, seefektif mungkin. And that the governance in our company is very strict Dan, and controlled. dan bagaimana tata kelola di dalam perusahaan dibangun dengan kuat dan juga pengendalian yang ada dilakukan dengan baik. Okay, next slide. Oke. Okay, so we move on to the question and answer session. If you've got any questions, please Yeah. give us your questions and we'll try and answer them to our best ability. Oke, baik. Thank you Pak Charles, Pak Vincent. Jadi dalam sesi ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Baik Bapak-bapak maupun Ibu, yang saya perhatikan sudah ada beberapa yang mengajukan pertanyaan. Kami lihat dari sisi dari Zoom begitu ya. Apabila boleh kemudian nanti Bapak-bapak tolong sampaikan namanya dan kemudian saya akan bacakan satu persatu, dan pertanyaan ini kalau misalnya Bapak Ibu ajukan sudah spesifik ditujukan kepada siapa silahkan, tetapi kalau tidak nanti saya akan bacakan dan kemudian mungkin dari Pak Vincent, Pak Vino atau Pak Charles yang mana yang dirasa relevan untuk Bapak-bapak bisa tanggapi, silahkan untuk ditanggapi. Yang pertama kita mulai dari ada pertanyaan dari Pak Andre Lukito, Pak Andre dari Investor Academy Indonesia. Pertanyaan pertama dari Pak Andre adalah bagaimana strategi perusahaan meningkatkan market share dan brand awareness terhadap mie ayam 2 telur dan juga snack mengingat kompetisi yang semakin ketat. Mungkin kita bisa jawab satu-satu ya Pak ya. Thank you, Michael. Thank you, Michael. Jadi, I think yang pertama, salah satunya ialah ayam 2 telur. I think brand ini adalah brand bagi saya is legendary lah ya. Nah, I think sempat brand 2T ini menjadi satu brand yang famous, tapi sempat terjadi dalam gejolak Aisyah dan waktu mulai di take over oleh perusahaan ini dikelola melalui FKS, kita mengambil waktu dan mengambil strategi bagaimana apa yang harus difokuskan secara bertahap oleh perusahaan. Jadi bertahap secara satu persatu ianya difokus. I think salah satunya the key focus is dari segi seperti snacking di mana taro dan juga mie kremas. I think itu mulai difokus dan kalau kita boleh lihat, I think dari segi snacking udah mulai ada perbaikan dari segi marketing expenses dan juga dari segi growth di bagian snacking. Dan keduanya, I think kalau dari segi cooking food, I think kita juga boleh melihat di mana dari tim marketing dan juga dari perusahaan udah mulai fokus untuk bihunku, kita udah mulai kembangkan juga the key untuk mulai improvement. Yang A2T, because jujur, I think ini satu, ya dari segi penjualan tidak sebegitu besar seperti bihunku, tapi apakah kita akan tinggalkan begini? Tidak, Bapak Ibu semuanya. A2T akan menjadi fokus kami dan ini sempat kemarin juga kita melakukan preliminary budget meeting
sempat menjadi bahan topik utama untuk didiskusi ialah A2T mau dibawa ke mana. Now, benar kalau ayam 2 telur ini adalah satu kita mempunyai competition. I think saya rasa semua produk yang kita di dalam kita mengalami competition dengan semua perusahaan-perusahaan. The key is this, kita akan mencari celah bagaimana untuk dikembangkan produk ini, market space-nya besar, peminat untuk ayam 2 telur ini ada, sempat dari Chief Marketing Officer kami, Pak Wino, I think dalam kondisi dia sendiri turun ke lapangan untuk memahami di pasar dan sempat sudah di sharing. I think kalau dari segi strategi bagaimana mau dikembangkan itu dari kami tidak boleh sharing terlalu banyak because ini menjadi ya semua kompetitor juga berminat untuk tahu dapur kami kan. I think the key is kita akan mengarah bagaimana mencari cara what is the best way to improve our market share, Pak. That's the thing. Yeah. Oke, terima kasih Pak. Mungkin untuk catatan Bapak Ibu, kalau Pak Vincent bilang tidak boleh, itu bukan karena ada yang melarang ya. Tapi tidak boleh itu maksudnya kita belum bisa gitu ya. Ya begitu. Jadi nanti Bapak bilang nggak boleh, pikir siapa yang larang gitu kan Pak kan. Oke, selanjutnya masih dari Pak Andre Lukito. Pak, kemudian mungkin yang tadi itu Malaysian style ya Pak ya. Ya. Oke, yang kedua dari Pak Andre Lukito. Bisa berikan target yang diharapkan manajemen selama 5 tahun ke depan dari perusahaan seperti apa Pak? Gini, I think dari segi target, ya secara jujur kalau kita melihat kita dari 1,2 triliun ke 1,5 triliun, I think the key impiannya, I think saya merasa kita fokusnya begini Pak, Bapak Ibu. I think dari segi targetnya kita berharap ini boleh mencapai sekitar 3 triliun. I think, tapi dari segi apa yang ada per hari ini dan juga produk baru, I think that is the key focus. Tidak melihat cuma dari top line, juga kita mau melihat apa yang paling bagus untuk kita waktu kita growth dari segi sales dan revenue, juga dari segi profitabilitasnya kita coba mengarah ke sana untuk improvement of profitability melalui seperti apa yang sempat dari Pak Charles sharing tadi, efficiency of production menjadi one of the key thing. I think salah satunya saya rasa kita semuanya belajar per hari ini dengan kondisi bahan baku yang naik, sempat terjadi inisiatif yang dari perusahaan sudah melakukan di mana operational efficiency menjadi one of the key aspect because harga boleh naik turun, harga bahan baku boleh naik turun, tapi operational efficiency itu ialah di homework kita sendiri, Pak. Baik, terima kasih Pak Vincent. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jadi saya harap Pak Andre cukup jelas untuk menjawab pertanyaan Bapak. Kemudian ada Pak Ridwan dari Harian Kontan, Pak. Izin bertanya, yang pertama, menimbang realisasi kinerja AISA per semester 1, bagaimana proyeksi penjualan dan laba atau rugi bersih sampai tutup tahun 2022? Jika dibandingkan tahun 2021 bisa tumbuh berapa persen? Apakah bisa membalik rugi bersih menjadi laba? Thank you, Michael. Jadi, I think yang pertama, kalau kita melihat di tahun 2021 kita mencapai 1, triliun. Impian kami dan besar hati kami, the key is kita harapnya kita boleh lebih besar dari 1,5 triliun. Saya rasa kalau mengarah, we try to ke arah lebih dari 1,8. I think harapannya begitu, tapi ianya masih kita harus melihat kondisi apa yang akan terjadi di dalam masa beberapa bulan ke depan ini. I think that's the most important thing yang kita mau melihat ke sana. Ya, kalau dari segi profitability, I think the key is this. Kalau kita lihat tanpa dengan kondisi extraordinary, kita sudah mulai mengarah key improvement. Apa harapan kami ialah untuk full year kita at least boleh menunjukkan sedikit positif P&L. Ya. Yang kedua Pak, masih dari Pak Ridwan. Apakah dapat dielaborasi dengan strategi yang tadi dipaparkan, berapa anggaran CAPEX AISA tahun ini, dialokasikan untuk apa saja, dan dari mana sumber dananya? Saat ini berapa porsi ekspor AISA, dan apakah bisa meningkat, serta berapa persen peningkatannya? Oke, yang pertama dari segi CAPEX. CAPEX per hari ini ialah lebih ke arah ke maintenance CAPEX perusahaan. Jadi kita mempunyai tim yang bergerak banyak di lapangan. Key is improvement of maintenance. I think dari tahun lalu kita sudah mulai menjalankan dan tahun ini kita masih continue dan juga
kita mengarah ke sana, maintenance capex. I think salah satunya seperti kita semuanya tahu, harga batu bara contohnya sudah meningkat dengan besar. Pada waktu yang sama, kita juga melakukan maintenance capex bagaimana untuk batu bara itu, produksi steam batu bara itu jauh lebih efisien. Dan juga pada waktu yang sama, kita melihat dari segi demand planning, kita juga mengarah ke sana. Now, dari segi ekspor, ini per hari ini kondisinya apakah besar? Masih tidak terlalu besar. Kita per hari ini sempat ada ekspor permen jinjin ke Amerika, itu kita sudah mulai mengarah juga ekspor taro seperti ke China. Kita juga akan mulai partisipasi lebih banyak di dalam trade show di mana supaya barang-barang Indonesia lebih dikenali di luar negeri. I think that's the key objective dari kami, untuk support apa yang dari pemerintah, dan juga saya rasa kita harus bangga produk kita di Indonesia boleh ke luar negeri. Oke, terima kasih Pak. Nah, terakhir dari Pak Ridwan adalah mengenai penjaminan aset untuk fasilitas kredit induk usaha dalam kurung FKS Group senilai 350 juta US dollar. Bagaimana update-nya? I think terima kasih Bapak. I think yang kalau berkenaan itu angkanya adalah 320 juta US dollar. Itu adalah kredit sindikasi di mana AISA akan mengikut partisipasi dengan grup FKS. Alright, grup AISA juga akan menerima sejumlah dengan mengikut partisipasi ini juga AISA akan menerima dana di mana sekitar 600-an miliar, di mana 600-an miliar itu akan digunakan untuk capex AISA, mau dari segi maintenance capex dan juga dari capex untuk produk baru dan juga machinery baru. Some of the asset yang ada di AISA bukan tidak bagus, masih boleh berjalan dengan bagus, tapi I think kita harus mencari inovasi baru, di mana inovasi baru itu boleh memberikan cost yang lebih efisien pertama, dan juga memberikan produk yang lebih kualitas lebih tinggi kepada konsumer kita. I think itu. Now, kalau tempat dari pagi tadi, ianya sudah disetujui oleh pemegang saham independen untuk AISA mengikut partisipasi untuk mendapatkan dana sekitar 600 miliar itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya dari Francesco Zaverius. Izin mau bertanya terkait dengan rencana perseroan untuk mendapatkan pinjaman melalui kredit sindikasi. Mohon dijelaskan bagaimana proses pelepasan jaminan eks obligasi dan sukuk. Oke, jadi yang pertama kalau dari obligasi, saya rasa kita sempat tadi di sharing obligasi, kita sudah melakukan pelunasan secara full kepada semua obligasi dan sukuk. Alright, I think the next thing is kita dalam proses untuk pelepasan jaminan dari wali amanat kan, dari wali amanat. I think the key is kita sedang komunikasi dengan Bank Mega untuk melepaskan aset-aset itu, dan kita dari sana akan dilepaskan aset-aset itu, ianya akan dijaminkan ke dalam sindikasi ini. Jadi kita berharap dari Bank Mega untuk membantu sama-sama untuk semuanya lebih lancar. Baik, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Jordan, investor individu, ingin bertanya. Yang pertama, biaya marketing di 2022 naik cukup jauh. Berapa besar kontribusi yang akan diraih dengan kenaikan beban promosi yang meningkat jauh? Oke, thank you. Izin Pak Mino, saya jawab dulu. Jadi gini, benar dari segi marketing expenses, selling and distribution expenses sempat naik. Oke. Now, kalau dilihat ini kenapa kenaikannya? Kenaikannya terjadi begini, kita sudah mulai, jadi ini ada dari segi isu timing. Alright, di Q pertama kita melakukan TVC commercial, digital commercial untuk bihunku, untuk mie kremas dan juga untuk taro. Now, dengan itu ianya berjalan, ianya dari segi penjualan naik, seperti contohnya bihunku kalau di-compare dengan tahun lalu, ianya at least tahun lalu Q pertama kita naik at least sekitar 3 kali lipat. Kalau dari segi mie kremas, kita juga sempat ada kenaikan. Alright, now ini adalah proses investasi perusahaan. Alright,
kita tetap melakukan measurement di setiap kali selepas program-program tertentu berjalan. Selepas program itu berjalan, kita akan memonitor at least 6 bulan apakah what is the final impact untuk effectivity of the program. Kalau dilihat dari Taro, kita continue investasi, dianya diinvestasi dengan tepat untuk mencapai consumer. The key is kita building ke arah branding, ianya melekat kepada setiap orang kita kenal barangnya. I think kita mengarah ke sana. Ya. Bisa tolong ditunjukin pertanyaan di kolom chat di tempat saya mati. Oke. Tadi pertanyaan dari masih nomor 2 atas. Oke. Turun. Iya, atas dikit. Oke, turun dikit. Bukan, yang dari pertanyaannya Pak Jordan. Bawah, ya. Oke, turun dikit lagi, oke. Nomor 2, sebagian besar penjualan AISA ke entitas Asosiasi FKS Pangan Nusantara. Mengapa perusahaan menjual melalui FKS Pangan Nusantara dan tidak melakukan sales direct melalui perusahaan di bawah sendiri, begitu Pak? Oke, jadi yang pertama, kalau semuanya dari segi prinsipal biasanya ianya melalui distribution. Right? I think that's the first thing. I think yang pertama dari kami ianya masih tetap melalui distributor. Jadi distributor mempunyai jangkauan yang lebih melebar as versus dari kami sendiri. Boleh aja dari kami sendiri, I think dari perizinan juga mesti ada perizinan tertentu supaya kita boleh melakukan distribusi, pertama. Kedua, kalau untuk membangunkan distribusi, kami masih memerlukan waktu untuk pembangunan distribusi yang di mana juga akan memerlukan dari segi manpower, alright, dari segi road to market dan juga perlu capex dari segi warehousingnya. Saya rasa, I think yang pertama dari segi FKS Group, mereka sudah mempunyai distribusi melalui produk-produk yang mereka sudah berjalan dari dulu. Kita mengoptimalkan ke arah sana, Bapak. Ya. Baik Pak, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi begitu Pak. Kemudian ketiga, apa strategi AISA untuk mencapai net profit yang positif dan terus bertumbuh? Apa strategi yang akan dilakukan AISA? Apakah boosting gross profit atau menurunkan operating expenses atau keduanya? Dari segi itu, I think the key strategi untuk mencapai operating profit satu is dari segi peningkat sales dinaikkan. Kedua, operating efficiency mau tidak mau saya rasa dan juga dari segi operating expense, operating efficiency, production cost itu tetap kita melakukan what is the paling most efficient to operate. Saya rasa kalau cuma mau menurunkan expenses sahaja dan tidak melakukan dengan tepat, itu kemungkinan malah menjadi bahaya. Contohnya, kalau kita mengambil posisi, let's say, marketing expenses semuanya dipotong dengan 50%. Boleh aja, ianya akan kemungkinan membantu dari segi perusahaan, tapi kemungkinan dari segi top line, kita mungkin tidak boleh growing. So, saya rasa dari segi tim Pak Charles, Pak Wino dan direksi, mereka setiap kali akan melihat what is the right spot, what is the spot yang mana boleh dibenahi dari segi profitability-nya, Pak. Oke, thank you Pak. Dan terakhir dari Pak Jordan adalah terkait dengan Surya Cakra Sejahtera nih Pak. Perusahaan Surya Cakra Sejahtera selama ini yang telah memproduksi Capri-Sun sudah tidak diproduksi lagi. Apakah perusahaan akan kembali untuk merelaunch produk Capri-Sun ke depannya? Oke, jadi kalau dari segi Surya Cakra itu sempat waktu sebelumnya sempat memproduksi sebentar, tapi sempat terjadi gejolak banyak yang di sejarah AISA, ianya berhenti. Now, apakah akan di-relaunch atau tidak produk ini, saya rasa yang penting is this, I think dari segi management akan melihat dan mempertimbangkan what is the future of this product. Now, saya rasa dari segi semuanya kami melihat homework-nya, PR-nya masih banyak dan banyak yang white space dan opportunitas yang boleh kita kembangkan dan resources kita difokus ke produk-produk yang akan bawa kita lebih jauh, lebih cepat.
Apakah Capri-Sun akan di-launching di masa depan? I think dari segi timnya sedang dalam proses untuk mereview what is the right time, waktu yang paling tepat untuk melaunching produk seperti ini. Oke. Kemudian dari peserta yang hadir di dalam ruangan, Pak, ada pertanyaan dari Bapak Baskoro. Yang pertama tadi sudah terkait pertumbuhan AISA dalam 5 tahun ke depan, saya rasa sudah di-address dalam jawaban sebelumnya, ya Pak Bas ya. Jadi kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Dengan kondisi naiknya bahan baku saat ini, berapa target penjualan dan laba bersih di 2022, Pak? Jadi sempat saya sharing, ideally kalau dari segi top line kita mengharap ianya lebih baik dari tahun lalu, di mana tahun lalu kita mencapai 1,5 T. Kalau seboleh mungkin kita melihat harapannya lebih besar dari 1,8 T. I think itu harapan kami. Now, kedua, I think dari segi kita memonitor dan kita melihat yang paling penting produk kita terjangkau, what is the paling most efficient cost yang kita boleh memproduksi supaya konsumen di Indonesia boleh membeli masih dapat membeli barang-barang kita, dan that's the first thing I think dari kami. Kalau dari segi komoditas, harga komoditas sesuatu jujur dari kami akan boleh melakukan dari segi hedging. Kalau per hari ini kita melihat harganya baik, apakah dilakukan hedging atau tidak? Kita akan melihat dari segi profitability. Kalau profitability-nya sudah boleh masuk, kita akan secara beransur dan bertahap melakukan hedging untuk kita. Oke. Kemudian masih terkait dengan 2022 ini Pak, dari Pak Baskoro, bagaimana kira-kira gambaran kinerja Q2 2022 ini? I think kita optimistik untuk Q2 semester kedua 2022 akan lebih baik. Satunya kalau kita melihat dari segi kondisi ekonomi kita sudah mulai dibuka, masyarakat mulai keluar untuk belanja. Saya rasa inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan proses vaksinasi itu sudah tepat dan membantu kita semuanya. Saya rasa kita harus berterima kasih kepada pemerintah. I think that's the most important thing. Kedua, dengan ini dibuka, semua orang boleh belanja, keluar untuk belanja, dan tetap kita semuanya masih tetap hati-hati. Kalau kita lihat ekonomi kita sudah mulai growing, ya. Oke, terima kasih Pak. Kita harap jawaban ini bisa menjawab Pak Baskoro. Kemudian dari Pak Felix Pak, pertanyaan pertama adalah bagaimana cara cost efisiensi perusahaan? Apakah ada rencana untuk lebih mengurangi labor menjadi lebih otomatisasi? Yang pertama, kita akan melihat di lokasi mana yang, I think the first thing is this, dari segi otomisasi itu tetap kita akan jalankan. Alright, kenapa? Ini adalah satu perusahaan makanan di mana automation menjadi very critical dan crucial. Okay, itu yang pertama. Now, kalau dari segi labor, kita melihatnya is reallocation of labor. Jadi misalnya kalau dulu orang dengan kita melakukan packing line, dan at the same time kalau kita lihat dari segi penjualan kita sudah naik dari 1,2, dan kalau misalnya tahun ini kita mencapai lebih dari 1,5 triliun as a growth run, the key is kita masih tetap perlukan orang-orang ini untuk melakukan kerja-kerja yang lain. So the first important thing is kita melihat even dengan automation, orang kita akan mereallocate. Ya, that's the key. Baik. Ini pertanyaan kedua mungkin ke Pak Vino Pak, karena pertanyaannya adalah begini. Bagaimana cara diferensiasi AISA terhadap kompetitor lain? Karena produk snack sangat banyak saingan dalam kurung Red Ocean. Apakah ada arah ke produk yang menargetkan makanan sehat? Izin saya jawab ya. Ya. Oke. Defisiensi memang dalam dunia snack itu sangat dibutuhkan karena memang banyak sekali snack yang beredar. Salah satu yang kita lakukan beberapa defisiensi, terutama dari segi varian, kemudian juga dari segi bentuk teksturnya, sama juga beberapa defisiensi yang kita juga lakukan dan kita memperkuat. Kita terus terang sudah mengganti packaging taro kita. Kita membuat packaging taro kita lebih refresh. Kita membuat packaging taro kita lebih connecting to what current market, the one yang kita mau bidik adalah millennial. That's also one of the differentiation juga yang kita lakukan.
Dan plannya ke depan kita juga akan melakukan juga, kita tahu sekarang millennials maupun target market sudah menyadari akan kebutuhan untuk lebih hidup lebih sehat. Cuman dan again yang kita harus mengukur, snack is a snack. Snack sehatnya mau sampai seberapa sih? Kita juga tetap harus menjaga taste-nya juga. Tapi kita akan membuatnya mungkin kurangin garam atau dan lain-lain. Tapi itu nanti kita lihat aja coming down. Kalau rahasia dikasih sekarang kan bukan rahasia ya. Nanti pokoknya kita Q4 kita akan terbang lebih tinggi lagi. Jadi ini emang jawaban khas marketing gitu ya Pak ya. Mau umpet-umpet gitu ya, makin penasaran, makin dicari gitu ya Pak. Ini memang Pak Vino ini pinter banget gitu ya. Jadi kalau semua dibuka itu emang kurang seru begitu kan. Nah thank you Pak Vino. Kemudian kita kembali lagi Pak, ada pertanyaan sudah masuk. Ini kayaknya menarik sekali. Diskusi kita pada siang hari ini begitu hidup sekali. Pertanyaan yang masuk ke kita cukup banyak begitu. Ini ada dari Raymond, Pak Raymond begitu ya. Pertanyaan pertama adalah utilisasi produksi untuk snack dan makanan pokok sudah mencapai berapa persen Pak? Jadi on average kalau kita sudah mulai kalau dari segi snacking, saya rasa sudah mulai waktu dari tim production mereka juga mulai melihat mesin-mesin baru. I think that's the thing. Alright, kalau dari segi cooking food ada yang sudah mencapai lebih dari 50-an%, ada yang masih di bawah 50%. Alright, I think that's the first thing. I think jadi sekilas ada yang sudah mulai proses kita mengevaluasi mesin-mesin sebab dibutuhkan capex sudah. Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana strategi AISA dengan adanya masalah supply chain untuk bahan baku yang ada sekarang? Alright, I think the key is this, supply chain adalah satu situasi global dan per hari ini kita bekerja sama, the key is kita bekerja sama dan kita mempunyai komunikasi terus dengan supplier-supplier, alright, untuk supaya barang-barang ianya teralokasi, misalnya dari segi tepung terigu, dari segi tepung jagung, kita tetap komunikasi dengan mereka supaya supply untuk barang-barang bahan baku ini terjaga. Oke. Terima kasih Pak. Kemudian terakhir dari Pak Raymond adalah apakah 600 miliar tersebut hanya digunakan untuk capex, ini mungkin merujuk tadi yang paparan Bapak terkait dengan rencana sindikasi. Bagaimana dengan pendanaan working capital, apakah cukup dari kas internal? Alright, jadi dari segi yang 600 miliar itu adalah dari segi capex. Saya dari CFO kami Bu Sukawati dalam proses untuk menjajaki untuk meng-closing beberapa working capital dengan beberapa bank juga. Terima kasih Pak. Kita harap itu bisa menjawab pertanyaan Pak Raymond. Kemudian kita beralih ke pertanyaan dari Pak Farrell. Pak, pertanyaan beliau adalah seberapa besar pengaruh harga komoditas, khususnya gandum terhadap AISA? Apakah ada kontrak jangka panjang dengan perusahaan tertentu? Dan berapa persentase biaya komoditas dari total COGS? Alright Pak, kalau dari segi berapa persen dari segi biaya COGS, saya rasa itu bervariasi. Biayanya boleh bervariasi dari 40 sampai 70%. Saya rasa itu saya tidak boleh memberikan terlalu spesifik. Itu yang pertama. Sudah cukup Pak? Sudah selesai? Oke. Bisa dicek, itu ada 2, itu tadi sudah diadres semua ya pertanyaannya? Soalnya saya lihat masih ada 2. Oke, udah habis ya? Oke, tidak terasa juga ini juga sudah sesuai dengan jadwal public expose kita Pak selama 45 menit ini, dan pertanyaan yang masuk juga sangat beragam dan menyentuh berbagai aspek AISA, dan ini menunjukkan kepada kita semua harapan, optimis, dan perhatian yang begitu besar terhadap FKS Food Sejahtera Tbk. Ini patut kita apresiasi kepada publik dan stakeholder PT FKS Food Sejahtera Tbk yang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perusahaan yang sama-sama kita cintai ini. Mengakhiri rangkaian public expose pada hari ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, baik yang hadir di ruangan public expose pada hari ini maupun yang hadir melalui Zoom. Terima kasih untuk pertanyaan dan antusiasmenya, juga terhadap manajemen yang hadir pada hari ini, Bapak Charles Anthony Rossi, terima kasih Pak Lim Aun Seng, Pak Vino Moninja, dan Ibu Sukawati Wijaya yang hadir melalui Zoom.
mengakhiri Public Expose. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan hari, dan selamat melanjutkan serunya pengalaman bersama Adventaro. Selamat siang, sampai berjumpa lagi.